Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang dengan nikmatnya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan, kebaikan-kebaikan serta aktivitas-aktivitas kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima ibadah, ketaatan, kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di subuh kali ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang penting, karena sebentar waktu lagi kita akan melaksanakan ibadah ini, yakni terkait kurban dan ketentuan-ketentuannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa ibadah kurban itu perkara atau ibadah yang disyariatkan. Ya, tidak ada perbedaan pendapat para ulama bahwa ibadah kurban itu disyariatkan di dalam agama kita. Bahkan ibadah kurban ini adalah ibadah yang sangat agung. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyandingkan ibadah kurban ini dengan ibadah sholat. Dan kita semua tahu bahwa ibadah sholat itu dia termasuk di antara rukun Islam yang kedua, ibadah yang sangat agung. Dan Allah sandingkan ibadah berkurban dengan sholat. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Kautsar, "Fashalli li rabbika wanhar." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka salatlah untuk Rabbmu. Dirikanlah salat untuk Rabbmu, wanhar, dan berkorbanlah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan ibadah kurban dengan ibadah salat. Karena kedudukannya sangat mulia, kedudukan yang sangat agung. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kesempurnaan ajaran agama Islam, di antara indahnya agama Islam ini adalah agama kita ini memiliki aturan yang sangat sempurna.
agama Islam ini aturannya sangat sempurna, lengkap, rinci. Aturannya adalah aturan yang terbaik. Lebih daripada itu, seluruh aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu semuanya mengarahkan kepada kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi semua aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dari perkara-perkara yang besar sampai perkara-perkara yang kecil, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Makanya orang yang senantiasa mengikuti aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya, dia senantiasa ikuti aturan Allah. Dalam perkara ini dia ikuti aturan Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menentukan ketentuan-ketentuannya, dia ikuti. Maka tidaklah dia mendapatkan melainkan kebahagiaan di situ. Bahkan kebahagiaannya tidak hanya sampai di dunia saja, bahkan sampai ke akhirat dia akan merasakan kebahagiaan. Nah, ini terkait dengan aturan, ya, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, afa hukmal jahiliyah yabghun. Apakah hukum jahiliyah itu yang mereka inginkan? Hukum-hukum jahiliyah, hukum-hukum yang tidak sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, apakah itu yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Kata Allah Subhanahu wa taala, adakah aturan yang lebih baik dibandingkan aturannya Allah? Tentu tidak ada aturan yang lebih sempurna, tidak ada aturan yang paling baik, melainkan aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya, bagi orang-orang yang meyakini kebenaran agama ini. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan aturan ibadah secara umum itu ada dua macam. Ada aturan yang sifatnya itu khusus, dan ada aturan yang sifatnya itu umum. Ya, ini terkait dengan aturan agama kita. Ada yang sifatnya itu khusus, dan ada sifatnya itu yang umum. Nah, secara umum semua jenis ibadah di dalam syariat Islam, di dalam agama Islam, supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah tersebut, maka hendaknya ibadah tersebut memenuhi dua syarat. Ya. Dan ini berlaku untuk semua bentuk ibadah. Agar ibadah yang kita laksanakan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dua syaratnya. Syarat yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, niatnya ikhlas karena Allah. Dan yang kedua, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dipenuhi dengan keridhaan, maka apa yang harus dilakukan? Falyamal amalan shalihan, maka hendaknya dia mengamalkan amalan yang saleh, amalan yang baik. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya. Nah, dalam ayat ini disebutkan ada dua perkara yang harus kita perhatikan. Agar kita bisa berjumpa dengan Allah dengan perjumpaan yang baik, maka hendaknya kita beramal yang soleh. Amal soleh di sini artinya amalan yang sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi mengajarkan, kita lakukan sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan sampai kita menyekutukan Allah di dalam ibadah kita. Artinya ketika kita beribadah, hendaknya ibadah yang kita lakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau menjelaskan tentang ayat ini,
fa inna lil amali al mutaqabbal syartain. Amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala itu dia terdapat dua syarat, memiliki dua syarat. Dua syarat itu artinya dua hal yang harus dipenuhi. Ahaduhuma, yang pertama kata beliau, an yakuna khalisan lillahi wahdah. Yang pertama itu hendaknya amalan tersebut dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Ketika kita beribadah, maka hendaknya ibadah yang kita lakukan itu ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah itu seperti apa? Seperti hanya kita menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan pahala dari Allah. Kita melakukannya karena siapa? Karena Allah, ikhlas karena Allah. Allah menyuruh kita. Kenapa pian beribadah? Karena Allah menyuruh ulun. Ini artinya ikhlas karena Allah. Kenapa pian beribadah? Karena ulun hendak dapat keutamaan yang Allah janjikan. Nah, ini juga dikatakan, dia juga dikatakan ikhlas. Orang yang ketika beribadah niatnya untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk mendapatkan rahmat Allah, ini juga dikatakan orang yang ikhlas di dalam beribadah. Wal akhar, dan yang kedua kata beliau, an yakuna sawaban muwafiqan lisyariah. Hendaknya amalan yang dikerjakan, amalan yang digawe ini berkesesuaian dengan syariat, sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famata kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yutaqabbal. Amalan itu kalau dilakukan ikhlas karena Allah tapi tidak benar, tapi tidak sesuai dengan syariat, lam yutaqabbal, maka amalnya itu tidak akan diterima. Sebanyak apakah amalan yang kita kerjakan, ikhlasnya luar biasa, tapi amalan yang dikerjakan tidak sesuai dengan syariat, maka tidak akan diterima. Wa amma in kana al-'amalu muwafiqan li syari'ah fi surati adh-dhahirah. Sekiranya amalan yang kita kerjakan itu sesuai dengan syariat, ya, secara zahir nampak masyaallah sesuai banget, sudah sembahyangnya sudah sesuai, berkurbannya sudah sesuai, bersedekahnya sudah sesuai, puasanya sudah sesuai. Walakin lam yukhlis 'amiluhu al-qasda lillah, akan tapi dia tidak ikhlas karena Allah. Ketika beramal dia tidak ikhlas, fahuwa aidan mardudun ala fa'ilihi, maka amalannya pun juga ditolak, amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus terpenuhi dua perkara tadi, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang ibadah kurban, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban. Siapapun yang mau ibadah kurbannya itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, artinya ibadah kurbannya ada sia-sia. Ya, sudah banyak duit kita keluarkan gesan nukar hewan kurban, ternyata pahalanya kadang kita dapatkan. Amun kita hendak ibadah kurban kita itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita memperhatikan keikhlasan kita dan kesesuaian dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama perkara niat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa kita itu ketika berkurban ikhlas karena Allah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan nusukku. Nusuk di sini artinya kurban. Wa nusuki, dan kurbanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Ini ayatnya menunjukkan kepada kita pentingnya keikhlasan di dalam beribadah, khususnya di dalam ibadah kurban.
Dan inti daripada ibadah kurban, ya, inti daripada ibadah kurban itu adalah mencari ridho Allah. Jadi ketika kita berkurban, niat kita hendaknya kita perhatikan bahwa niat kita ketika kita mengeluarkan sebagian daripada harta kita untuk membeli hewan kurban, niatnya adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang kita itu ikhlas. Terkadang secara ucapan nampak ikhlas, ya, terdengar ikhlas. Akan tetapi tanpa kita sadari, banyak amalan-amalan yang kita lakukan ternyata dicampuri oleh riya. Tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari ketika kita beramal, kita ingin mendapatkan pujian orang lain. Masya Allah, si fulan ahli ibadah, oh si fulan ahli Quran, oh si fulan ahli dermawan, ya. Dan ini perlu kita perhatikan terkait niat kita. Bahkan dikisahkan ada seseorang yang dia ini rutin berkurban, ya, gemar berkurban, setiap tahun berkurban terus. Dan suatu ketika kondisi beliau ini perekonomiannya turun, ya. Setelah bertahun-tahun setiap tahun dia berkurban terus. Ternyata ada masanya di mana beliau ini hartanya sedikit, sehingga kada kawa berkurban. Maka anaknya ini mengatakan kepada ibunya, nah karena ibunya ini biasanya berkurban, ya. Anaknya mengatakan, kurban itu ma'ai bagi yang mampu, ya. Kurban itu sangat dianjurkan bagi orang yang mampu berkurban. Kalau kada mampu kada usah dipaksakan, ya. Kalau kada mampu, kada ada diisi harta, kada ada diisi kemampuan, kada diisi duit, kemudian ujuk-ujuk datang ke orang berhutang, tujuannya gasan apa? Tujuannya gasan berkurban. Ini tidak dianjurkan, ya. Kurban itu bagi orang yang mampu. Sang anak ini mengatakan kepada ibunya, kurban itu bagi yang mampu. Sedangkan kondisi kita saat ini, kata beliau, kondisi kita saat ini perekonomian lagi sulit. Kenapa jadi harus dipaksakan? Jar sang anak kepada ibunya. Maka ibunya mengatakan dengan spontan, nanti apa kata orang? Ya. Apa kata orang kalau kita ini kada berkurban? Setiap tahun kita berkurban. Hari ini kita kada berkurban. Nanti apa yang akan dikatakan oleh orang kepada kita? Subhanallah. Coba kita perhatikan jemaah yang dirahmati Allah. Yang dikhawatirkan itu ternyata bukan hilangnya kesempatan kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Tetapi komentar manusia. Terkadang sebagian orang itu yang sangat diraih itu adalah komentar manusia. Dan ini sudah mencampuri, sudah merusak keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini renungan bagi kita semua. Jangan-jangan ada amalan yang secara lahir nampak ibadah, ya. Tetapi di dalam hati masih tercampuri keinginan untuk menjaga gengsi, mencari pujian, ya, atau misalkan mencari penilaian manusia. Maka ini perlu kita berhati-hati. Walaupun amalan kita, amalan ibadah kita ini sudah bujur, kalau niat kita kada bujur, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perbuatan yang lebih berbahaya daripada riya ini, kalau riya itu kan hanya syirik kecil, dan itu terkait dengan masalah niat, ya. Yang lebih berbahaya daripada itu adalah orang yang dia berkurban kepada selain Allah. Nah, ini yang paling berbahaya lagi. Orang yang riya saja ketika beribadah, dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah.
diseret, dimasukkan ke dalam neraka Allah. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang 3 orang, jenis orang. Yang pertama orang yang membaca Al-Quran, orang yang bersedekah, yang ketiga orang yang berjihad. Ketiga-tiganya ini tujuannya sekira mendapatkan pujian manusia, sekira mendapatkan komentar yang bagus dari manusia. Akhirnya apa? Akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Ini riya. Apalagi orang yang dia mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, maka ini lebih besar lagi, lebih berat lagi. Dan ini termasuk di antara syirik besar. Kata Nabi SAW, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Kalau kita berkurban, ya, kurbannya untuk selain Allah, nah ini sudah masuk pada syirik besar. Dan syirik besar itu akibatnya adalah menjadikan ibadah-ibadah kita menjadi hangus, atau pahala ibadah kebaikan-kebaikan kita menjadi hangus. Kemudian ketika di akhirat kalau kita meninggal dalam keadaan ini, menjadikan kita kekal di dalam neraka. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Maka jauhi perkara-perkara yang demikian. Nah, ini perkara yang pertama. Dalam ibadah kurban hendaknya niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua yang harus kita perhatikan ketika kita berkurban adalah hendaknya kurbannya itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Mulai dari kita memilih hewan kurban. Kayak apa hewan kurban yang kita cari ini? Yang hendak kita jadikan kurban ini hewannya seperti apa? Kemudian tata cara penyembelihannya. Tata cara menyembelih hewan kurban yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita SAW kita ikuti sampai kita membagikan dagingnya. Kemana kita harus membagikan dagingnya ini? Ini harus sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, hewan kurban, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kita kurbankan itu hendaknya umurnya harus sampai, ya. Umurnya harus sampai. Jangan sampai kita berkurban sedangkan hewan kurbannya ini umurnya belum sampai. Kata Nabi SAW, la tadbahu illa musinnah. Janganlah kalian itu menyembelih, janganlah kalian itu berkurban kecuali musinnah. Musinnah itu artinya umurnya sudah cukup, umurnya sudah sampai, hewannya sudah cukup umurnya. Kalau kambing minimal umurnya itu setahun. Kalau ada dari jamaah kita yang hendak berkurban kambing, ulun insyaallah tahun ini hendak berkurban kambing, maka tanya umurnya ini berapa? Apakah sudah sampai setahun atau kurang daripada setahun? Kalau kurang daripada setahun, jangan ditukar. Yang ada ketika kita berkurban tidak sah kurbannya. Sapi umurnya minimal adalah 2 tahun. Ya. Sapi itu umurnya minimal 2 tahun. Kemudian unta itu umurnya minimal 5 tahun. Kalau kurang daripada itu, ya, kambing, sapi ataupun unta, hadangannya kan, ya. Kalau kurang daripada itu, maka kurbannya bisa tidak sah. Maka harus umurnya itu, kata Nabi SAW, harus cukup. Kambing setahun, sapi 2 tahun, unta 5 tahun. Ya, ini terkait dengan umurnya. Nah, selain itu perlu kita memperhatikan kondisinya. Apakah hewan kurban ini dia memiliki cacat ataukah tidak? Ketika ada cacat, maka hendaknya kita menghindari hewan kurban yang memiliki cacat yang berat. Nabi kita SAW, beliau menyebutkan hewan kurban yang memiliki cacat itu tidak akan sah. Beliau sebutkan ada 4, ya. Ada 4 hewan yang tidak sah dijadikan kurban.
Kata Nabi SAW, arba'un la tajuzu fil idahi. Ada 4 hewan yang cacat yang kada boleh dikurbankan. Kata Nabi SAW, al-awra al-bayyinu awruha. Yang pertama kata Nabi SAW, yang buta, yang jelas butanya. Salah satu matanya ataupun kedua matanya. Kalau buta, ya, maka dia kada boleh dikurbankan. Kalau matanya itu rabun, bagaimana kita tahu rabun? Ketika kita arahkan dia ke sini, dia malah melenceng. Kalau rabun, kata para ulama, dimakruhkan. Ya, kalau dia rabun matanya, kada buta matanya, cuman rabun aja, maka kata para ulama dimakruhkan dengan hewan kurban itu. Tapi kalau buta, maka jelas sesuai dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, la tajuzu fil idahi, tidak boleh dikurbankan. Ya, tidak boleh dikurbankan. Kemudian yang kedua, wal maridatu al bayyinu maraduha. Yang kedua, hewan kurbannya sakit dan sakitnya itu jelas, maka ini tidak boleh dikurbankan. Wal arja al bayyinu dhala'uha. Kemudian yang ketiga, kata beliau, yang pincang dan jelas pincangnya. Ya, ketika dia berjalan, jalannya kada normal. Ini tanda-tanda pincang artinya. Kalau pincangnya hanya sedikit saja, maka ini dimakruhkan. Tapi kalau sudah jelas pincangnya, maka ini tidak boleh dikurbankan. Dan yang keempat kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wal kasiratul lati la tunqi. Kemudian yang keempat, hewannya itu sangat kurus, lemah, ya. Kurus, lemah, maka ini kadang-kala dikurbankan. Dan tentunya kita dianjurkan untuk memilih hewan kurban yang sehat, yang baik kualitasnya, yang gemuk, yang terbaik intinya terkait dengan hewan kurban ini. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan ini termasuk di antara bentuk pengagungan di dalam sebuah ibadah. Ketika kita melaksanakan sembahyang, hendaknya sembahyang yang kita lakukan itu kualitasnya yang terbagus. Ya, makanya kita ketika hendak sholat, ya hendak sholat, tapi kita hendak buang air, maka yang lebih diutamakan itu adalah buang air. Ketika kita lapar, makanan sudah dihidangkan, waktu sholat setelah masuk, maka yang diutamakan kita makan dahulu. Saya kira apa? Saya kira ibadah yang kita lakukan itu kualitasnya bagus. Begitu pula dalam berkurban, hendaknya kita memilih hewan kurban yang berkualitas, yang terbaik, yang gemuk. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari harta-harta kalian dari yang baik-baik, dari yang kualitasnya itu yang bagus, ya. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dari apa yang kami keluarkan dari bumi. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidih illa an tu'midu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Janganlah kalian itu sengaja memilih yang buruk, yang tidak baik untuk diinfakkan, sedangkan kalian sendiri saja tidak menyukainya. Ya, sedangkan kita saja kada hendak. Apalagi orang lain yang ketika kita infakkan, kita berikan, tentu orang juga kada hendak. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kaya dan Maha Terpuji. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan hewan kurbannya. Ketika kita memilih hewan kurban. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan juga adalah tata cara penyembelihan. Hewan kurbannya sudah dapat dah, yang terbaik dah, yang terbagus, kualitasnya luar biasa. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah tata cara penyembelihannya. Proses penyembelihannya seperti apa? Sebelum kita melakukan penyembelihan, maka hendaknya terlebih dahulu, ya, pisau penyembelihannya itu diasah.
Dan ingat, ketika mengasah pisau itu jangan di hadapan hewan kurban. Nabi SAW itu sampai-sampai beliau mengatakan kepada orang yang beliau lihat yang sedang mengasah pisaunya di hadapan hewan kurban, kata Nabi SAW, apakah engkau ingin membunuhnya berkali-kali? Ya, belum lagi disembelih sudah takutan sapinya melihat. Ya, sapi juga punya perasaan dia melihat, atau misalkan menyembelih hewan kurban di hadapannya, ini menjadikan sapi itu dia tidak tenang, stres. Maka ketika kita hendak melakukan penyembelihan, pertama hendaknya kita asah pisau kita, ya, setajam-tajamnya, biar pelaksanaan penyembelihan itu cepat. Kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis, ya, yang ini menjadi kaidah di dalam semua perkara. Kata Nabi, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan kepada kita ihsan dalam semua perkara. Ihsan itu artinya yang maksimal, luar biasa di dalam segala perkara. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Apabila kalian itu hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaknya salah seorang di antara kalian mengasah pisaunya. Wal yurihda bihatahu. Hendaknya dia menenangkan hewan kurbannya. Nah, ini terkait dengan menyembelih secara khusus, hendaknya kita mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pisaunya diasah setajam-tajamnya, biar ketika menyembelih, ya, hewan kurban tersebut, kadada lagi bahasanya itu penghalang. Ulun itu sempat pernah ketemu video orang menyembelih itu hampir gagal. Dia menyembelih, entah mungkin pisaunya yang kurang tajam atau mungkin salah teknik, ya. Ketika menyembelih, belum lagi terputus lehernya ini, bagian leher, bagian empat bagian di lehernya itu. Ternyata qadarullah sapinya ini bergerak, bergagahnya. Entah mungkin caranya mungkin keliru, ya. Akhirnya tadi dia melawas. Ketika penyembelihan ini tersiksa, dia merasakan sakit, gitu. Jadi hendaknya ketika menyembelih itu cepat, disembelih cepat, selesai. Kalau disembelih baru terpotong sedikit, nah ini sakitnya, ya Allah, luar biasa. Ya, maka hendaknya tadi pisaunya diasah dengan benar-benar tajam agar, ya, penyembelihan itu berlangsung dengan cepat dan tidak menyakiti hewan. Ya, tidak menyakiti hewan. Kemudian yang perlu kita usahakan adalah untuk menciptakan suasana tenang untuk hewan kurban. Suasana tenang untuk hewan kurban itu ketika kita menyembelih, jangan kita sembelih tadi di hadapannya. Kalau kita melihat akan di hadapan sapinya, sembelih, nah ini sudah mulai stres dan tidak tenang sapinya. Yang ada nanti akibatnya adalah sapinya ngamuk-ngamuk. Karena tadi apa? Menyembelihnya di hadapan sapi kurban yang lainnya atau hewan kurban yang lainnya. Kemudian ketika menyembelih hendaknya diawali dengan membaca bismillah, Allahu Akbar. Nah, ini yang paling penting banget. Ketika menyembelih jangan sampai kita tidak membaca bismillah Allahu Akbar. Ini minimalnya. Kalau hendak ditambahi lagi yang lain, doa-doa yang lain, Allahumma taqabbal minka wa ilaika, silahkan ditambah. Atau misalkan ngalih setelah ulun pakai bahasa Arab, ulun bahasa Indonesia aja. Ini kada apa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ini adalah hewan kurban darimu dan kembali kepadamu. Ya Allah, terimalah dari fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Kalau kita ngalih pakai bahasa Arab, ya, daripada pakai bahasa Arab terbata-bata akhirnya tak salah-salah, mending pakai bahasa Indonesia langsung. Ya Allah, terimalah hewan kurban ini dari si fulan, kemudian si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. 7 orang kalau sapi, ya. Kalau kambing ada boleh patungan. Kambing 1 orang 1. Ya. Kambing 1 orang 1.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pula selesai itu semua hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kurban yang kita lakukan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Ya, selesai berkurban, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kurban kita. Kemudian perkara yang ketiga yang perlu kita perhatikan juga adalah pembagian daging kurban. Syariat kita menganjurkan agar sebagian daging kurban itu dikonsumsi oleh sahibul kurban. Ya. Kemudian sebagiannya boleh disimpan. Dan sebagiannya yang lain pula disedekahkan. Ya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fakulu waddakhiru wa tasaddaqu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanlah ya sebagian daripada daging kurban itu, kemudian waddakhiru, simpanlah sebagiannya, wa tasaddaqu, dan sedekahkanlah sebagiannya. Kepada siapa? Kepada khususnya bagi orang yang membutuhkan. Ya, khususnya bagi orang yang memang membutuhkan. Maka hendaknya kita berikan kepada mereka daging-daging tersebut. Ini yang lebih utamanya. Ya, daging itu boleh disedekahkan kepada siapa saja, dan yang lebih utama adalah disedekahkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Ada fakir miskin, misalnya kada tahu apa-apa, sehari dia kada tahu lagi makan atau kada. Maka ini sangat diutamakan untuk diberikan dari sebagian daging hewan kurban. Nah, ini kesesuaian dengan syariat Nabi SAW. Hewan kurbannya tadi harus kualitasnya yang bagus, terhindar dari cacat, ya. Kemudian umurnya sampai, kemudian terkait dengan penyembelihan, hendaknya penyembelihannya dengan baik, pisaunya diasah dengan baik, ya. Kemudian dilaksanakan dengan cepat pelaksanaannya. Jadikan hewan kurban tersebut tenang, jangan sampai stres, ya. Hindari menyembelih di hadapan hewan yang lain. Kemudian distribusi dagingnya hendaknya diberikan, ya, dihadiahkan kepada orang-orang yang ada di sekitar, dan lebih utama kepada orang yang membutuhkan. Hada wallahu taala a'lam. Ini yang dapat belum sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat khususnya untuk diri ulun pribadi, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima ibadah-ibadah kita, khususnya ibadah kurban yang nantinya akan kita laksanakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.